Halo Sobat After Race, apa kabar semuanya? Kali ini spesial banget karena gue mau wawancarai ya peneliti Litbang Kompas dan juga pengamat MotoGP. Nah, waktu kemarin kalau misalkan teman-teman lihat ada analisis data dari VDEGA gitu ya di Moto3 dan itu juga udah dipublish gitu ya di Harian Kompas. Nah, ini penelitinya langsung aku wawancara gitu. Jadi Selamat sore. terima kasih Mas Topan udah Sama-sama. mau meluangkan waktunya gitu ya untuk di sini. Jadi langsung aja nih, aku pengen tanya terkait dengan hasil data analisis VDEGA gitu. Waktu kemarin yang memang udah dianalisis gitu ya sama Mas Topan untuk Harian Kompas, itu gimana Mas? Ya, saya membuat dua tulisan tentang VDEGA pertama. Yang pertama analisis dari MotoGP pertama di seri di Thailand di Buriram sampai dengan seri terakhir sebelum Mugello ya Mbak ya, sebelum Mugello. Kemudian yang kedua khusus untuk Brno Ceko karena spesial, karena di Brno Ceko kan start P20 finish di P5 ya Mbak ya. Sesuatu yang luar biasa. Nah, ini data ini saya kumpulkan dari website MotoGP, dari motogp.com. Itu kan kalau teman-teman lihat di result sama di standing ya Mbak, itu kan di bagian bawah kan ada chronological analysis by lap. Kemudian juga ada lap chart segala macam. Ada top speed, Nah, kemudian average speed segala macam kita combine-kan. Itu salah satu bagian data dari yang Mbak sebut telemetri ya Mbak. Kan telemetri banyak ya. Teman-teman kan nggak semua bisa ada keluar. Yang bisa terpublish mungkin chronological laps seperti itu, analysis by laps, kemudian lap chart, kemudian top speed segala macam, average perpindahan dari lap ke lap kemana saja itu bisa keluarkan ya, bisa resmi terpublish. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi sobat MotoGP kan juga pasti melihat perkembangan prestasi Geda sejak seri pertama bahkan hingga seri terakhir Brno Ceko kemarin, dan terakhir itu di seri Asen. Nah, di Asen saking gitu. Jadi di Asen ini memang catatan yang menarik juga karena memang dia sudah bertarung di depan, namun ternyata di lap ke-8 di tikungan ke-4 Frida Crash. Nah, kita mulai dari awal lagi ya. Jadi Litbang Kompas, kemudian saya kan hobi MotoGP sejak awal ya. Jadi sejak awal itu saya selalu mengamati data-data. Kalau khas peneliti itu memang berbekal data ya Mbak ya. Seluruh data dikumpulkan, kemudian dipetakan, kemudian dianalisis, kemudian kita juga melihat race-nya, jalannya race seperti apa. Kita amati, kita rewind. Kemudian saya juga berlangganan channel khusus MotoGP ya, ada SPO TV yang saya langganin. Di situ kan kita bisa melihat race setiap seri, terutama Moto3 ini juga bisa kita lihat ulang. Nah, di situ tentu kita bisa melakukan penelaan data. Kita telaah, kita lihat lagi dari chronological analysis, kemudian kita padukan dengan perpindahan-perpindahan pembalap di situ ya, sambil kita lihat ulang. Nah, kemudian dari situ kita membuat suatu rangkaian artikel yang mengalir ya Mbak ya. Dari lap pertama, catatan waktunya seperti apa, di mana dia menyelip di tikungan berapa, kemudian kompetitor terkuatnya siapa, apakah itu Kiles, apakah itu Huarte, kemudian Hakim Danis, kemudian juga Alvaro Carpe dan sebagainya kan. Kemudian kita bandingkan ya, kemudian juga kita putar ulang lagi segala macam. Nah, dari situ saya menarik suatu kesimpulan besar bahwa VEDA ini spesial banget, terutama bagi perjalanan motorsport di Indonesia. Nah, kita lihat betapa ketika di seri pertama, taruhlah di Buriram ya, itu VEDA ini benar-benar fantastis sebagai rookie tapi berhasil finish di posisi kelima. Iya, betul. Nah, ini kan fantastis ya. Race pertama rookie finish kelima. Ini mengindikasikan bahwa VEDA ini memiliki kemampuan spesial. Selain paham betul karakter Buriram Chang, dia juga paham betul bagaimana membawa motor untuk bisa bertarung di barisan depan. Meskipun dia pakai Honda ya. Pakai Honda. Yang lain-lain kan pakai KTM. Notabene kita semua tahu ya bahwa spesifikasi mungkin sisinya sama, tetapi kemampuan mesin atau mengitir di trek lurus pasti kalahkannya. Cuma VEDA ini memang tipikal yang pembalap yang memiliki konsistensi dalam arti dia harus memacu motornya di dalam rombongan grup depan, jangan sampai lepas. Ketika dia lepas, dia akan bertarung melawan angin kan ya, anginnya sendiri yang dia harus libas begitu. Tapi kalau kita bertarung di tengah, maka atau di rombongan depan ya, itu bisa mencuri angin kan Pak ya, atau yang orang sebut sebagai slipstream kan ya. Nah, seperti itu dia harus mengumpul begitu. Ketika dia memiliki kesempatan untuk overtake, saya lihat betul VEDA ini spesial. Dia ketika pembalap mengambil racing yang agak luar, VEDA coba memasuk lebih dalam
Nah, ketika misalkan ada kiles ya di sisi luar, sepeda coba masuk dari sisi dalam, Oke. kemudian otomatis kan jarak sedikit agak dekat kan, Mbak. Meskipun belum berhasil, tapi jaraknya kepangkas kan. Nah, baru setelah nanti dia ada kesempatan, dia akan ambil posisi itu. Nah, Veda ini menarik karena dia tidak mengepus dari awal ya, kecuali di Asen kemarin ya, dia mengepus dari awal ya. Nah, ketika dia bertarung dengan konsisten, dia menjaga mesin sama ban ya terutama ya. Ban, kemudian dia menjaga posisi jangan sampai terdorong di barisan tengah atau bahkan belakang. Dia mencoba di depan terus begitu ya. Ketika dia ada kesempatan di lap-lap terakhir, dia baru melakukan serangan. Nah, disitulah kecerdasan Vega memerankan prestasinya saat ini. Oke. Nah, dari hasil kemarin ya, yang dari hasil data analisis tersebut, aku baca ada 2 kekuatan dari VD Eiga gitu kan. Betul. Ada late braking dan juga ada slipstream gitu ya Mas. Nah, bisa dijelasin lebih jelas nggak? Maksudnya kenapa 2 kekuatan itu yang menjadi kekuatan VD Eiga? Benar. Seperti kita ketahui bahwasanya motor Honda NSF RW yang NSF 250 RW ini tidak setara kemampuannya dengan KTM ya Pak. KTM ini baik semua tim, apakah itu Red Bull KTM Ajo ataupun Red Bull KTM Racing ya Pak, kan berbeda ya kemampuan motor Honda yang dipakai. Nah, untuk menutupi kelemahan motor ini atau menyamaratakan agar dia bisa maju dan tetap melaju di depan, maka satu-satunya cara yaitu yang pertama adalah slipstream. Slipstream itu kan sedikit berhemat ya, berhemat tenaga mesin sama juga dia akan mendapatkan keuntungan ketika berada di belakang pembalap lain, rombongan pembalap lain, dia akan tarikan motor lebih ringan kan otomatis ya, ketika mencuri angin. Nah, dia kemudian yang kedua adalah late braking. Kenapa late braking? Karena satu-satunya cara ini ya dia itu nekat ya, ketika pembalap lain sudah ngerem, dia kan belum ya, dia masih loss, dia masih memainkan gas, kemudian melakukan teknik yang sangat tinggi ya untuk mencuri posisi ya. Nah, ini keunggulan late braking seperti itu. Late braking ini kalau di era MotoGP dulu di awal-awal dulu banyak dilakukan oleh Max Biaggi sama Valentino Rossi. Itulah yang sering melakukan late braking seperti itu. Valentino Rossi itu sering late braking sama Max Biaggi di awal-awal. Nah, Veda ini semoga sih bisa menjadi the next VR46 atau mungkin ya the next Marc Marquez ya. Nah, start belakang finish depan ini mirip Marc Marquez di era 125cc ya Mbak. Pernah itu dia start belakang finish depan itu pernah dia lakukan Marc Marquez seperti itu. Nah, kombinasi-kombinasi yang dimiliki oleh Veda inilah yang menjadikan keunggulan dibandingkan pembalap lain, karena memang dia sadar betul bahwa kemampuan motornya ini tidak selevel dengan KTM ya. Notabene hanya 2 motor ya Mbak ya, KTM sama Honda yang bertarung di kelas Moto3. Nah, ini dia caranya menutupinya adalah dengan slipstream itu tadi dan sama late braking. Gitu. Late braking itu berarti dia ketika di tikungan dia stopnya tuh benar-benar presisi gitu ya di tikungan. Benar, atau dia memang sebelum tikungan dia udah ngerem dulu gitu. Kalau dari yang saya amati di televisi ya Mbak ya, late braking itu adalah dia belum mengerem ketika mobilnya sudah mengerem ya Pak ya. Jadi kan ketika yang lain itu sudah mulai mengerem kan, dia masih meluncur kan, meluncur sehingga dia masih mendapatkan kecepatan kan. Makanya namanya late braking gitu. Sehingga presisi kan. Tapi risikonya memang cukup besar ya. Ada 2 kemungkinan. Late braking itu dia bisa melebar atau justru bisa crash ya. Betul, karena tidak imbang antara kecepatan dengan sudut tikungan, sudut dia menikung ya. Itu kan seperti itu. Berarti kalau gitu sirkuit-sirkuit yang banyak sikannya itu menguntungkan dari VD Eiga. Benar, sebenarnya seperti sirkuit di Aachen kemarin ini cocok dengan gaya balap Veda. Terbukti bahwa Veda ini bisa bertarung di barisan depan di lap-lap awal ya. Di lap 1 hingga ke-7 hingga 16 hingga ke-7 itu kan dia bertarung, bahkan sempat di posisi kedua melawan si Alamansa ya Mbak ya, David Alamansa. Nah, inilah trek-trek yang banyak menggunakan late braking dan technical. Inilah Veda yang akan memiliki keuntungan yang besar. Berbeda dengan misalnya trek yang panjang seperti di kota ya, kemudian mungkin di Mugello ya, di Mugello. Tapi cukup lumayan di finishnya ya, nggak buru-buru amat. Ketika kalau di kota memang tidak finish ya, tapi kalau di Mugello kan cukup lumayan finishnya. Dan di Ceko ini spesial. Ceko ini sebenarnya kombinasi antara trek yang mengalir atau flowing dengan yang memungkinkan dia melakukan late braking Mbak. Makanya dari itu Veda ini
cerdas sekali ya. Start dari posisi 20, tetap tenang, tapi dia langsung bisa nembus barisan yang boleh dibilang itu kan blind spot ya. Bayangin 20 itu kan berapa ratus meter dari Iya, pembalap di depan. barisan depan. Tetapi dengan kecerdikannya dia bisa memanfaatkan momen-momen awal, dia bisa masuk ke barisan depan. Ini mirip kalau Mbak mirip ke Jurnas Underbone taruhlah ya, 150 cc. Pembalap itu akan terus menjaga ritme itu sampai dengan di lap-lap terakhir untuk melakukan penyerangannya. Dia akan terus mengontrol supaya dapat posisi di depannya. Dia posisi di belakang tapi bisa merangsek di depan karena kecerdasan di awal tadi itu, memanfaatkan momentum start yang sangat bagus sekali. Tapi kayaknya rasa-rasanya waktu kemarin di ASEAN itu Vega terlalu terburu-buru nggak sih? Benar. Ya. Dan dia terlalu, saya boleh lihat dia terlalu terpancing emosi, terlalu nafsu dan terlibat pertarungan kontak dengan si Adrian Fernandez ya, Adrian Fernandez dan beberapa pembalap lain, sehingga dia melorot kan. Ketika melorot mungkin mau mengejar itu kan dia bilang ada sliding di roda belakang kan ya, tidak sliding di belakang, sehingga boleh dibilang dia terlalu terburu-buru begitu, kurang mengontrol, dan dia mengakui bahwa itu kesalahan dia kan di salah satu wawancara di stasiun televisi. Oke. Dan kalau misalkan Mas Topan punya perbandingan nggak, kayak misalkan ini Vega, kemudian ada rookie yang lain gitu ya, Brian Uriarte, kemudian ada Hakim Danis gitu. Nah, kira-kira memang yang paling kompetitif ya di antara ketiga ini siapa? Apakah Hakim Danis gitu ya? Memang udah podium 1 waktu kemarin. Kalau dilihat dari sisi race sama podium, Hakim Danis lebih diuntungkan ya, karena dia lebih pernah podium 1 di Ceko ya kan Mbak, di Ceko. Kemudian dia juga sempat beberapa kali dia melakukan tusukan ke depan dan dia berhasil masuk di barisan depan dan bertarung dengan Vega dengan beberapa pembalap papan atas, dan dia memiliki sedikit keuntungan dengan boleh bilang tadi motornya ya Mbak ya, motornya lebih unggul begitu dibanding Vega. Tapi kalau dari sisi di Brno kemarin ya, saya mencatat bahwa satu-satunya pembalap yang mencatat 2 menit di bawah 5 detik itu cuma Vega ya. 2 menit 4 detik sekian di antara seluruh pembalap yang ada di race itu kan cuma Vega. Artinya Vega punya potensi yang lebih besar lagi ketika bertarung di posisi barisan depan. Nah, Danis itu kalau kita rewind lagi balapnya di Ceko kemarin kan sempat dia tuh menang itu gara-gara yang lain melebar, kemudian dia masuk lebih dalam ya, sehingga dia bisa mencuri di lap-lap terakhir sehingga dia bisa finish di podium di depan begitu. Sebenarnya Vega juga punya momen itu ketika tenaga motornya taruhlah diakselerasi segala macam setara dengan Danis. Saya yakin Vega ini bisa finish juga di podium seperti kalau dikasih KTM gitu ya. Oke, tadi belum dijawab nih Mas. Kalau yang paling kompetitif siapa? Oh iya, betul. Kompetitif ya. Boleh dibilang Hakim Danis ini memiliki keunggulan motor ya Mbak ya. Kemudian Uriarte ini kan juga Red Bull ya Mbak. Red Bull itu jelas dia anak kesayangannya Red Bull kan ya. Sementara Vega ini dengan berbekal mesin Honda Asia, dia bisa masuk barisan depan. Ini sebenarnya pembalap yang memiliki keunggulan di atas yang lainnya. Coba belum tentu ya, mungkin misalnya URT atau mungkin si Hakim Danis taruh di Honda Asia mungkin belum tentu sekompetitif Vega. Artinya Vega ini secara skill di atas rata-rata, hanya dia mungkin perlu sedikit tuning di bagian motornya itu Mbak. Tanda kutip ya tuning ya, entah itu motor itu di upgrade sedemikian rupa atau mungkin setelannya segala macam sehingga Vega akan lebih bisa terbang lagi seperti itu. Vega saya bilang lebih unggul dari mereka. Gitu. Nah, kalau waktu kemarin kan tadi kan kita udah bilang juga salah satu kekuatan Vega itu kan slipstream gitu ya Mas ya. Nah, tapi gimana dengan di sesi kualifikasi gitu? Kalau misalkan hanya memanfaatkan slipstream, nah itu gimana? Ya, di beberapa kesempatan Vega masih bisa masuk di row kedua ya Mbak ya, di row kedua barisan yang boleh dibilang menguntungkan ya. Tetapi di beberapa kesempatan lain enggak, seri-seri itu kan Vega mengalami penalti ya Mbak ya, seperti Hungaria ya. Di Hungaria kan dia terpaksa start dari barisan belakang ya Mbak waktu itu ya. Nah, kemudian di Ceko pun juga dia juga kurang beruntung ya Mbak ya, sehingga dia harus start dari posisi belakang. Nah, tentu ini menjadi PR bagi tim Honda Asia ya, bagaimana Vega ini agar konsisten start dari barisan depan, karena terus terang kalau selevel Moto3, Moto2, MotoGP ini start dari barisan depan ini memberikan keuntungan tersendiri. Dia
tidak harus bergerombol dulu atau tertahan pembalap di depannya. Ya. Ketika dia berada di depan, dia ada kesempatan untuk bertahan di barisan depan. Tentu ini menjadi PR Veda agar nanti di balapan-balapan selanjutnya tentunya harus mampu bertengger mencari posisi depan, bahkan pole position jika perlu. Seperti itu sih, Mbak. Oke, nah kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Tadi kita udah nge-VD EGA gitu, tapi Mas Topan punya nggak data-data lainnya gitu ya terkait dengan pembalap Indonesia, misalkan kayak Kian Ramadipa nih yang juga lagi mantap juga gitu ya di Red Bull Rookies Cup. Iya, Kian dari sebagai salah satu pembalap Indonesia yang cukup menjanjikan the next Veda. Jadi nanti siapa tahu tahun depan bisa satu dengan Veda barangkali. Kiandra ini memang pernah mencatatkan podium pertama beberapa kali di seri Eropa ya Mbak ya, dan juga beberapa kali podium di Junior Talent Cup ya Mbak. Nah ini menarik ya karena Kiandra ini merupakan sosok yang boleh dibilang mapnya atau petnya dia sejalan dengan yang dilakukan Veda, mulai dari Moto 4 Asia atau dulu Idemitsu Asia Talent Cup ya, kemudian ke Junior Talent Cup, kemudian ke Red Bull, dan mungkin nanti kalau Kiandra ini bisa nangkring di 3 besar kan bisa langsung ke Moto3 ya Mbak. Nah, saya rasa ini harus Kiandra ini sesuatu yang the next Veda dan harus kita dukung sepenuhnya. Cuma memang data ini belum saya analisis ya Mbak ya. Tentu di site-nya Moto 4 Asia yang lama, yang dulu mungkin ada, dan juga di Junior Talent Cup juga ada yang data-data seperti lab chronology analysis itu, cuman belum sempat saya analisis. Pasti saya nanti ke depan akan saya analisis. Di Red Bull Rookies barangkali juga ada data-data seperti yang dipaparkan di MotoGP. Ini menarik karena ini akan menjadi suatu pola bagaimana kita mengamati perjalanan pembalap kita berjuang untuk di barisan depan. Seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Nah Mas, ini kalau untuk di MotoGP-nya kira-kira jagoannya Mas Topan siapa nih? Mark Marquez apa enggak deh? Dulu di awal-awal saya 2013 waktu Mark Marquez pertama kali menjadi rookie di Repsol Honda tahun 2013, dia adalah idola saya. Dia adalah idola saya hingga di tahun 2019 sebelum pandemi itu, saya terus Mark Marquez karena bahkan saya Mark Marquez kalau bisa harus terus juara sampai dia pensiun gitu. Tapi sering berjalan waktu memang kita kan membutuhkan sesuatu kebaruan ya Mbak, kebaruan, sehingga muncullah kemarin Martin ya, sebab Martin juga salah satu favorit saya, Jorge Martin yang menantang Pecco ya. Pecco, kemudian muncullah sekarang itu Bezzecchi. Nah di 2026 ini saya menjagokan Marco Bezzecchi karena saya melihat karakter dia itu karakter yang kalem, unik, enak diajak foto gitu, dan dia sangat baik gitu ya. Dia bukan tipikal pembalap yang marah-marah atau mungkin berkeluh kesah ya ketika ada sesuatu atau apa, kecuali terjadi pasca yang Hungaria ya, dia benar-benar marah itu ya, marah, kemudian dia dan mulai bisa melupakan ketika memasuki balapan Ceko ya Mbak, mulai melupakan. Nah Bezzecchi ini unik ya, seperti yang kalem, kemudian di awal musim ini kan dia cukup dominan ya. Bahkan dia sempat 5 kali berturut-turut setelah seri Sepang waktu itu ya, kalau nggak salah dia berturut-turut menjuarai balapan, dan tentu ini menjadi momentum sebenarnya bagi Aprilia yang tahun ini merupakan era terakhir 1000 cc. Mau dong masa Repsol Honda pernah atau Honda pernah ya, kemudian Yamaha pernah juara, Ducati sering ya di akhir-akhir tahun ini. Sekarang hanya Aprilia yang mengondol trofi juara dunia MotoGP. Tapi menurut dari Mas Topan dengan keunggulan Aprilia saat ini ya, mengungguli Ducati gitu. Terus kemudian ada Marco Bezzecchi juga. Ini karena Aprilianya gitu ya, motornya yang bagus atau memang pembalapnya yang bagus? Ya, saya lihat kombinasi Mbak. Bayangkan sekarang ada 4 Aprilia bertarung ya. Kemarin terakhir sempurna, Superfile Trackhouse MotoGP Team juara di sprint race melalui Raul Fernandez, kemudian di main race-nya melalui Ai Ogura. Dan ini cuma berganti posisi kan, dilengkapi oleh Martin di posisi ketiga. Ini sesuatu yang sangat komplit sekali bagi Aprilia ya, tentunya menjadi bekal yang utama bahwa ini sudah mendekati paruh musim ya Mbak ya. Paruh musim pertama ini grafik trennya itu bahkan terus naik kan Mbak, kecuali ada insiden Bezzecchi dan Martin kemarin ya, itu sempat down dan Bezzecchi stagnan kan ya. Nah
bahkan di Ayogura sama si Raul Fernandez kan naik ya, trennya naik. Nah, ini menjadi ancaman bagi tim lain bahwasannya memang dua tim ini menjadi tim yang boleh dibilang tim papan atas ya. Nah, baru berikutnya Ducati ya, Mbak. Kalau dulu kan Ducati terus ya, sekarang dua tim ini mulai menggeser posisi dari pemain lama seperti Ducati, kemudian juga KTM ya. KTM lewat Pedro Acosta tentunya ya. Yang bermasalah terus juga gitu. Ya apes, jadi Pedro Acosta sejak dari Catalunya kan apes ya, mengalami mesinnya mogok atau mungkin trouble yang menyebabkan Alex Marquez menjadi insiden segala macam itu ya. Nah, ini memang saatnya memang tahun ini miliknya Aprilia sih. Jadi kalau saya melihat MotoGP ada perpaduan tuh, Mbak, antara skill pembalap, kemudian motor dan juga strategi tim. Saya lihat itu memang Aprilia sedang memainkan kartunya begitu ya, kartunya. Cuman memang saya lihat kubunya masih mau Rivola ya. Aprilia Racing ini di 2-3 seri ini lagi nggak beruntung nih, lagi down gara-gara insiden di Hungaria itu sebenarnya. Nah, kalau itu tidak kejadian mungkin akan lebih melenggang lagi besok seperti itu. Oke, kan di tahun 2027 nanti udah mesin baru 850 cc dan juga ini ada rekan satu tim yang baru. Ada Pecco Bagnaia ya. Nah, ini benar dari Mas Tovan gimana nih? Pecco dan juga Bezzecchi, motor Aprilia, pembalap Italia. Benar sekali. Dan bahkan dua pembalap ini kan didikannya Valentino Rossi ya. Kubunya anak didiknya, Padepokan Valentino Rossi Tafulia ya. Nah, ini kombinasi yang sangat dulu saya jadi ingat banget. Ducati itu menginginkan dua-duanya Itali waktu zamannya Pecco sama ini ya Bastian ini. Martin mau masuk terhalang, nggak pernah jadi kan, Mbak. Waktu Martin pernah bilang bahwa dia sudah mendekati kontrak kan dengan di tahun 2023 2024 ya, Mbak. Cuman kan selalu gagal. Nah, masuknya Marc Marquez. Nah, justru di 2025 Marc Marquez masuk dan langsung juara dunia. Nah, sekarang kebalikan kan tahun depan Ducati Lenovo akan menggandeng dua pembalap Spanyol. Nah, mereka mengingkari bahwa all Italian kan. Sebaliknya Aprilia sebagai tim penantang ini menggabungkan dua Aprilia, dua pembalap dua pembalap Italia di kubu Aprilia, yakni Marco Bezzecchi sama Pecco Bagnaia kan. Nah, ini menjadi sesuatu yang istimewa karena ketika Pecco lagi down di tahun lalu 2025 sama 2026 ini masih belum bisa recovery untuk prestasinya ya. Tentu dia akan menyampaikan pesan kepada Ducati bahwa ketika dia di Aprilia nanti dia akan bangkit. Nah, saya duga mentalitas Pecco ini turun ketika ada Marc Marquez masuk di garasi yang sama. Meskipun beda pedok ya, tapi di kubu yang sama. Ini kayaknya Pecco memang sedikit tertekan ya. Entah itu memang ada sedikit prioritas dari tim Ducati secara teknis kepada Marc Marquez, atau mungkin Pecco sendiri secara mentalitas sedikit terganggu gitu ya. Berbeda ketika dia bertandem dengan Bastian ini ya, waktu itu kan cukup superior di sering front row, pole position, bahkan sering juara kan ya, seperti itu di 2022-2023 ya, itu sangat superior Bagnaia. Nah, ketika tandem di kelas, nah kita masuk era 850 cc ya, era baru, mesin baru, bahan bakar baru, aerodinamika baru tanpa hold shot device tanpa itu sesuatu yang baru. Dan start juga berbeda, mundur 12 meter ya. Nah, ini tentu semuanya masih buta ya, peta kekuatan masih buta, mesin baru, tim baru, pasangan-pasangan baru ya. Ini sesuatu MotoGP yang restart dari nol lagi nih, Mbak. Ini saya jadi ingat ketika era 1000 cc menjadi 800 cc di setelah era Casey Stoner. Era Casey Stoner itu kan dia juara dunia di mesin di era 800 cc ya, Mbak ya. Kemudian di tahun 2011 atau 2012 balik lagi ke 1000 cc waktu Rossi di Ducati ya. Nah, ini kondisinya hampir sama itu. Hampir sama, jadi berulang lagi sekarang 850 cc ya. Nanti ini akan menjadi menarik di tahun depan. Hanya saja memang kita melihat potensi-potensi yang ada saat ini kan, pembalap yang kuat, kombinasi mesin yang kuat, dan tim yang memahami betul bagaimana memainkan race ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Saya yakin Pecco dengan tanda kutip kegelisahannya sekarang akan membuktikan performa terbaiknya bersama Bezzecchi ya tentunya ya, dengan mesin Aprilia 850 cc. Kemudian
Marc Marquez akan tandem dengan Pedro Acosta. Betul. Si hiu itu kan shark. Shark. Nah, ini Ducati mesin baru. Ini kita belum tahu meraba kekuatan seperti apa ini. Nah, di sesi pengujian kemarin kalau nggak salah tercepat Bezzecchi ya Mbak. Iya, betul. Nah, Bezzecchi ini memberi sinyal sebenarnya, memberi sinyal pada pabrikan lain bahwa oh ini loh kekuatan kami datang di 1 menit 53 detik sekian kayak Mbak, kalau nggak salah. Nah, ini tentu tahun depan ini akan banyak polarisasi yang seorang susah menebak, tetapi dugaan saya tim-tim pabrikan ini akan masih berada di depan seperti Aprilia Racing, kemudian juga Ducati. Tentu nanti ada Martin yang sudah baru saja sign kontrak bersama Augura di Yamaha, yang menjadi penantang. Karena apa? Karena pengujian yang dilakukan Toprak di Brno kemarin juga menjadikan waktu yang cukup mengesankan kan, cukup impresi kan kemarin itu ya. Tentu kubu Honda juga nggak kalah, akan tampil dengan Fabio dan mungkin satu lagi Alonso mungkin Fabio Quartararo ya, mungkin sama David ya, Alonso, David Alonso mungkin ya. Ini kombinasi senior dengan junior seperti itu. Nah, yang terbaru tadi juga ada Gresini ya, Gresini dari Dani Holgado sama Joan Mir. Nah, tapi kenapa sih aku masih bertanya-tanya, Joan Mir yang emang crash mulu nih di tahun 2026 tapi masih dipakai. Diambil Gresini. Dibanding kenapa nggak finalis gitu ya? Ya, ini di dunia MotoGP ini memang menarik Mbak, unik ya, saya pikir unik. Jadi pembalap itu kadang-kadang direkrut oleh pabrikan karena value-nya Mbak, value-nya. Boleh dibilang dia bukan pembalap yang sering finish di depan, tetapi dia itu bisa menarik sponsor ya. Dia punya daya magnet sponsor yang besar. Boleh dibilang kita seperti Quartararo taruhlah. Ini kan tahun ini dia zong ya untuk podiumnya. Tapi kan dia punya value ya Mbak. Value dia pernah juara dunia. Joan Mir pernah juara dunia 2020 bersama Suzuki ya. Betul. Waktu Bang David di preview yang sekarang megang Trackhouse. Nah ini mulai value-nya di situ, juara dunia itu Mbak. Quartararo juga pernah juara dunia di 2021 dan dia juga rider yang boleh dibilang waktu bersama di awal-awal Yamaha itu cukup mengesankan kan ya. Nah, kenapa bukan finalis yang tanda kutip sekarang masih belum jelas kontraknya gitu ya. Malah di sini sama bosnya. Iya benar. Finalis ini memang kuda hitam, saya bilang begitu ya. Di Yamaha dulu waktu bertandem dengan Rossi ini sebenarnya cukup punya potensi yang besar ya. Dia sempat beberapa kali mengalahkan Rossi, bahkan mengalahkan si Marc Marquez dengan Yamahanya. Finalis ini mungkin punya karakter yang di awal-awal dulu childish ya, emosional segala macam ya itu. Tapi sekarang sudah enggak sih, sudah enggak. Cuma memang di MotoGP ini tidak serta-merta. Nah, kita balik lagi ke yang tadi Martin. Martin kurang apa coba? Dia waktu di Pramaknya juara dunia dapat, ngalahin Pecco. Tapi kenapa enggak Martin yang diambil oleh si Ducati kan? Iya, nama Marc Marquez karena ya value itu kan, value si pembalap. Saya ingat kutipan Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo pernah bilang, pembalap MotoGP itu ibarat saham. Dia punya nilai saham gitu, Mbak. Dia bisa naik tinggi banget, bisa juga turun banget. Tapi dia adalah sesuatu daya tarik dan dia memiliki nilai yang bisa menyedot sponsor sebesar-besarnya. Seperti itu sih Mbak. Oke. Pertanyaan terakhir Mas. Jadi kan nanti di Oktober ada MotoGP Mandalika ya 2026. Kita akan punya VDEGA gitu ya, local heroes kita gitu. Nah, menurut dari Mas Topan gitu ya, berdasarkan data-data sebelumnya yang pernah Mas Topan analisis gitu, apakah dengan adanya VDEGA ini bisa meningkatkan pengunjung gitu ya, ataupun kayak ya pendatang gitu ya untuk nonton di MotoGP Mandalika? Ya pasti Mbak. Ini saya juga mengikuti medsos ya, medsos baik di MotoGP maupun The Mandalika GP saya juga ikutin. Kapan nih tiketnya dijual waktu kemarin-kemarin tuh kan penasaran pengen nonton beda. Begitu dijual seminggu, early bird langsung habis kan. Habis. Ini saya yakin pasti juga fans MotoGP baik itu yang benar-benar dari Jakarta atau mungkin seluruh Indonesia mau ke Lombok atau mungkin warga lokal yang mulai suka mau mendukung Medan ini juga antusiasme juga cukup tinggi ya. Memang Veda ini akan menjadi magnet yang sangat besar pada saat gelaran pertamanya Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober nanti seri 17 ya. Itu akan menjadi spesial bagi Indonesia. Mudah-mudahan nih dengan data yang dan catatan historis Veda Pratama selama ini, baik itu di Mandalika waktu Idemitsu Asia Talent Cup pernah podium di situ dan sempat bertarung dengan Hakim Danis ya Mbak ya. Situ
ataupun catatan Veda waktu di Rubelgas dan juga prestasi seri 1 sampai dengan sebelum Mandalika ini nanti akan membawa hasil yang maksimal di Mandalika. Karena kita tahu bahwa Veda ini lahir di Indonesia ya. Dia dibesarkan juga di balap-balap Asia dengan suhu udara yang boleh bilang cukup panas, dan bagi pembalap lain juga mungkin cukup ekstrim ya, di jam bertarung di jam 11 siang ya waktu Vita, 11 siang dan jam 10 waktu Indonesia Barat. Ini suhu yang sangat panas, dan saya rasa Veda punya banyak keuntungan. Pertama, balapan di Mandalika adalah home race ya, home race bagi Veda. Kedua, didukung oleh supporter yang banyak banget ya, hype nantinya, memenuhi tribun terbuka ataupun tribun yang ada atapnya begitu ya, sampai dengan tribun VIP pasti didukung. Dan tentu Veda akan tampil all out ya di situ ya. Dia akan memberikan yang terbaik buat fans ya, buat pendukungnya, baik itu langsung di sirkuit ataupun yang nonton di televisi tentunya ya. Dia akan all out mulai dari sisi free practice, kemudian juga dari sisi praktis, kemudian juga kualifikasi sampai dengan race. Pasti dia akan bertarung dengan cerdas. Timnya pasti akan memberi instruksi. Kalaupun nanti belum bisa podium 1, minimal podium lah. Itu memberikan kado buat Indonesia. Nah, harapan sih bisa podium 1 ya. Dan Veda punya catatan pernah bertarung di ARRC, kemudian juga balapan-balapan di Mandalika Racing Series di awal-awal dulu itu nggak pernah. Dan dia yang namanya Mandalika pasti dia dari setiap jengkal sudut tikungan pasti dia hafal, jadi dia udah tahu dan bisa memanfaatkan slipstream ketika siang hari tekanan angin dari pantai itu kencang tuh Mbak. Mbak Satria pasti pernah naik motor di sirkuit kan, di situ tekanan anginnya sangat kencang, dia pasti hafal betul kapan harus nge-push, kapan harus menyalip, kapan harus late braking di Mandalika. Nah, di Mandalika itu sektor-sektor yang memungkinkan, mungkin ya ini bagi Veda itu di beberapa titik itu mungkin di T1 ya, T1, T2, T3 itu bisa, cuman yang hard braking yang T10 kemungkinan ya adalah salah satu titik-titik di mana Veda bisa mencuri posisi di situ. Bahkan di T16 yang parabolik begitu, ini kemungkinan Veda bisa memanfaatkan sesi di situ. Dengan catatan di 14-15 dia harus bagus. Misalnya di last lap ya, di satu lap terakhir barangkali Veda harus, kalau di lurusan mungkin dia harus bisa memaksimalkan slipstream tadi itu dengan kondisi yang sekarang seperti itu. Kita doain aja semoga nanti Fede Ega benar-benar bisa podium gitu ya. Tapi mungkin jangan terlalu ditekan-tekan gitu ya, karena kan nanti pressure-nya, bebannya jadi nambah gitu ke Veda. Kita harapin aja semoga dia lancar-lancar tanpa beban gitu ya Mas ya, nantinya di MotoGP Mandalika. Terima kasih banyak Mas Tovan, kita udah banyak banget ini ngobrolin soal kekuatan dari Fede Ega gitu ya. Tadi terkait dengan data-data analisisnya dari sepanjang Moto3 Thailand gitu ya, sampai kemarin di ASEAN. Kemudian juga tadi udah ada sedikit soal MotoGP-nya, dan juga tadi kita berharap memang nanti di MotoGP Mandalika Fede Ega ini juga akan kompetitif gitu. Terima kasih banyak Mas Tovan. Sama-sama Mas Satria, terima kasih. Terima kasih banyak juga buat Sobat After Race yang udah nonton sampai akhir ini. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.